Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Khalifatul Hasanah dari Institut Agama Islam Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih yaitu sholat dalam keadaan sakit untuk kelas 7 semester 2. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian sholat. Secara etimologi, kata sholat berarti doa. Karena jika kita cermati, seluruh bacaan sholat dari takbir hingga salam semuanya adalah doa. Baik berupa doa pujian kepada Allah seperti ucapan Allahu Akbar, maupun doa yang berisi permintaan seperti ihdinas syiratal muttaqim, yang artinya, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Secara terminologis, menurut para ahli fikih adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan amalan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Amalan dan ucapan khusus yang dimaksud adalah tata cara sholat yang wajib dikerjakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersumber pada dalil-dalil yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholatku." Hadis riwayat Bukhari. Nah, terkadang seseorang mengalami suatu keadaan yang menyulitkan untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas biasa, baik karena ia dalam keadaan sakit atau sedang tertimpa suatu kesulitan. Hukum Islam sendiri pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Dalam kenyataannya, di lingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya. Menganggap bila dilihat sepintas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya, sebagai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi tentu semua orang ingin selalu dalam keadaan sehat. Akan tetapi terkadang seseorang mengalami sakit yang membuatnya kesulitan untuk beraktivitas seperti saat ia sehat. Hal ini tentu menjadi sebuah topik yang penting bagi setiap muslim untuk dipelajari karena sholat merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan meskipun dalam keadaan sesulit apapun itu. Sholat wajib hukumnya atas setiap muslim yang berakal dan sudah mencapai akil balik, baik itu laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, orang yang berdomisili atau yang dalam keadaan musyafir, dalam keadaan sehat atau sakit, dan kewajiban sholat yang 5 waktu sehari semalam. Oleh sebab itu, sholat diwajibkan atas setiap umat muslim dalam keadaan sakit amat parah pun yang tidak memungkinkan melaksanakan semua persyaratan dan rukun sholat secara sempurna. Maka, apabila seseorang menderita sakit yang menyebabkan tidak mampu berdiri, ia dibolehkan sholat sambil duduk, seperti duduknya dalam tasyahud atau dengan cara bersila. Dan sekiranya tidak mampu melaksanakan ruku dan sujud, ia dibolehkan melakukan dengan sedikit menundukkan kepalanya pada waktu ruku maupun sujud. Dalam hal ini, sebaiknya menundukkan kepala sedikit lebih ke bawah ketika sujud dibandingkan ketika ruku. Dan apabila tidak kuasa berdiri maupun duduk, hendaknya ia sholat sambil tiduran dalam keadaan miring, sementara wajahnya menghadap kiblat. Dan apabila yang demikian ia pun tidak kuasa dilakukannya, maka ia boleh melaksanakan sholat sambil terlentang dengan kedua kakinya menghadap arah kiblat. Sementara ruku dan sujudnya cukup dilakukan dengan mengkedipkan mata saja. Dan apabila ia memulai sholatnya dalam keadaan berdiri, kemudian ia tidak kuasa melanjutkannya seperti itu, dibolehkan baginya meneruskan sholatnya sambil duduk, dan seterusnya. Jadi, dalam kondisi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan selama dalam keadaan memungkinkan. Dalam kondisi sehat, sholat dilakukan secara sempurna dengan tata cara yang telah ditetapkan. Dan dalam keadaan sakit pun, Islam telah mengatur tata cara sholat. Bahkan dalam keadaan sakit parah sekalipun yang tidak memungkinkan seorang muslim melakukan sholat dalam posisi duduk ataupun berbaring, sholat dilakukan walaupun hanya dengan isyarat saja.
Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kalau memang agama itu mudah dan ringan, kenapa Allah masih tetap mewajibkan kita melaksanakan sholat dalam keadaan sakit dan lemah? Maka untuk pertanyaan itu kita katakan, sesungguhnya ketika Allah mengetahui bahwa sholat membuat seseorang selalu dekat kepada Tuhannya, dan kedekatannya itu membuat ia selalu dalam perhatian dan pertolongannya, maka Allah mewajibkan untuk mengerjakan sholat dan tidak menggugurkannya dari seseorang itu karena ada manfaat yang diperolehnya. Allah memudahkan baginya cara pendekatan diri kepadanya agar tidak mengalami kesulitan serta resiko dalam mengerjakannya. Kemudian Allah memerintahkan untuk melaksanakan baik dengan berdiri bagi yang mampu, kalau tidak maka dengan duduk. Kalaupun keadaan seperti itu masih sulit, maka boleh baginya dengan isyarat. Kalau untuk mengucapannya masih menemukan kesulitan, maka cukup baginya menggerakkan kedua bibirnya saja. Nah, hikmah yang lainnya adalah kalau sakit sudah mendekati ajalnya, kemudian ia sholat sampai hembusan nafas terakhirnya, sedangkan ia bergelimangan dosa, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia perbuat, agar ia menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih, sehingga ia bahagia dengan mendapatkan syurganya dan menikmati segala keindahan dan kebaikan. Dan kalau ajal belum menemuinya, niscaya Allah akan menyegerakan kesembuhan baginya, sehingga ia tidak tersiksa dengan penyakit dalam waktu yang lama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sholat fardu tidak dapat kita tinggalkan dalam keadaan baik-baik saja maupun sakit. Dan dari sholat ini dapat kita mengambil manfaatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.